Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kali ini kita angkat tema kepala keluarga yang tekun berdoa. Dalam perjanjian lama di kitab Kejadian 18, Abraham adalah pendoa syafaat. Dan dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan Allah supaya kota Sodom tidak mengalami hukuman. Abraham bernegosiasi, jika ada 50 orang yang takut akan Tuhan, apakah akan dimusnahkan? Tidak, kata Tuhan Allah. Jadi Abraham bernegosiasi sebagai pendoa syafaat. Mulai dia meminta Tuhan jika ada 50, kemudian 45 orang yang berdoa, apakah akan menghukum? Tuhan Allah hukum? Tuhan katakan tidak. Lalu Abraham berdoa lagi, jika ada 30 orang yang berdoa, Apakah Tuhan akan menghukum kota Sodom? Jawaban Tuhan Allah tidak. Datang lagi Abraham bernegosiasi, jika ada 20 orang yang berdoa, apakah Tuhan Allah akan menghukum? Katanya tidak. Lalu dengan penuh kerendahan hati Abraham datang dan katakan, jika ada 10 orang yang berdoa dan percaya kepada Allah, apakah kota Sodom akan dihukum? Kata Tuhan tidak. Jadi di sini kita belajar bahwa Abraham sebagai kepala keluarga adalah dia pendoa syafaat. Tidak saja bagi keluarganya, tetapi bagi bangsanya. Kita lihat perjanjian baru. Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2 mencatat seorang kepala keluarga yang adalah pendoa syafaat dan yang saleh. Dia adalah Cornelius. Alkitab katakan di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan disebut pasukan Italia. Dia bukan orang biasa-biasa, Bapak Ibu, dia orang yang hebat, kepala pasukan. Tetapi Alkitab mencatat sampai saat ini, Cornelius adalah dia. Satu, ia saleh, artinya dia takut Tuhan dan dia tekun berdoa. Kedua, dari kesalehan dan tekun berdoa itulah seisi rumahnya menjadi takut akan Allah. Dan dari dia tekun berdoa itu, wujud kesalehannya adalah dia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan juga dia tetap setia berdoa. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, bahwa takut akan Tuhan, saleh, wujudnya adalah memberi persembahan. Si Cornelius ini dia tekun berdoa sebagai kepala keluarga dan hasilnya keluarganya seisi rumahnya selamat. Buktinya ayat 3 dan 4. Ketika Cornelius tekun berdoa, malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Luar biasa Bapak Ibu dan jemaat. Jadi mari kita belajar dari Abraham dan Cornelius. Jadilah kepala keluarga yang tidak saja mencari nafkah jasmani, tetapi kepala keluarga yang memberi contoh teladan tekun berdoa sebagai pendoa syafaat, juga yang memberi persembahan dan yang peduli pada sesama. 3 hal ini. Saya ulangi. Jadilah kepala keluarga atau suami yang tekun berdoa, yang saleh, dan juga wujud dari saleh dia memberi persembahan dan peduli pada sesama. Jika saudara menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, maka seisi rumahmu akan selamat. Seisi rumahmu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kepala keluarga tidak pernah berdoa dan tidak pernah mengajak anggota keluarga berdoa, sekalipun dia pelayan, maka rumahnya tidak ada kehadiran Tuhan. Rumah itu akan jadi rumah yang panas. Panas artinya selalu ada perbedaan pendapat dan membawa perselisihan. Tetapi jika kepala keluarga takut akan Tuhan, situasi rumah tangganya menjadi damai sejahtera dan juga di dalamnya seisi rumah bahagia dan mengasihi Tuhan. Lalu seisi rumah diselamatkan. Mari jemaat Tuhan, kita belajar dari Abraham dan Cornelius menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, tekun berdoa, dan hasilnya seisi rumah selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Salam.